Beastmaster, bab 271 sampai dengan 272. Bab 271. Dunia indah yang damai dan tenang. Meskipun kekuatan api matahari sejati yang ditunjukkan oleh Qiao Bai jauh melampaui imajinasi mereka. Namun, demi rakyat Rongcheng, semua prosedur yang diperlukan tetap diperlukan. Qiao Bai tidak mengatakan apapun. Ikuti saja prosesnya. Bagaimanapun, pekerjaannya sudah selesai. Sebagai manusia biasa, Qiao Bai akan membantu jika dia pikir dia bisa. Bagaimanapun, dia benar-benar tidak ingin melihat telur cacing kawat emas mempengaruhi hidupnya. Kelompok itu terbang di atas Rongcheng dan menghubungi Ketua Lian, yang selalu mengawasi keberadaan mereka. Saat melihat Raja Naga Yargen dan Naga Api muncul dengan aman di atas kota, alih-alih ditutupi oleh telur serangga yang lebat, Presiden Lian tidak dapat menahan tangisnya. Wow, sangat bagus. Dua penjinak binatang surgawi telah kembali. Cacing-cacing filamen emas pasti telah dilenyapkan. Seru Presiden Lian kegirangan. Sambil menyeka air matanya, ia mengendalikan konsol operasi untuk menutup perisai pelindung kota. Agar rombongan dapat mendarat dengan lancar. Itu belum tentu benar. Wakil Presiden, yang memiliki gagasan yang sama dengan Presiden Lian, memanfaatkan kesempatan ini untuk berbicara dengan nada tenang dan penuh semangat. Mungkin kedua penjinak binatang Raja Surgawi menyadari bahwa mereka tidak dapat menghancurkan Raja Cacing Kawat Emas dalam waktu dekat. Jadi mereka memutuskan untuk kembali beristirahat dan mencari kesempatan lain untuk bertarung lagi. Tangan presiden yang sedang menutup perisai pelindung kota tiba-tiba berhenti. Dia mendecak lidahnya, kaku seperti robot, dan perlahan menoleh untuk melihat wakil presiden. Kau. Bahkan air mata dan senyum sang presiden melekat di wajahnya. Seakan-akan ada serangga aneh di dunia ini. Petik 2. Kenapa kita tidak menutup perisai pelindung kota untuk saat ini? Aku akan membuka pintu kecil agar mereka bisa masuk. Presiden Lian berhenti sejenak. Tanpa menunggu wakil presiden bernapas lega, dia menjelaskan bahwa dia hanya bercanda. Lalu saya mendengar Presiden Lian melanjutkan. Tidak, ini tidak akan berhasil. Ini tidak cukup aman. Mungkin mereka membawa telur serangga. Lebih baik mencari tempat untuk mendarat dulu. Lalu mendisinfeksinya. Lalu masuk kembali ke kota. Lakukan saja. Presiden Lian telah mulai menghubungi Koin Treau dan Blue Whale di udara. Koin Treau dan Paus Biru. Wakil Presiden. Mulut wakil presiden terbuka dan tertutup. Ah, itu yang ingin kukatakan. Kau tidak bisa mengatakan itu semua salahnya, kan? Memikirkan wakil presiden yang dengan putus asa mengikuti di belakang Presiden Lian dengan kepala tertunduk. Dia bertanggung jawab untuk memimpin guna menyambut kedua raja yang mungkin membawa virus, serta kedua Beastmaster lain yang bertanggung jawab untuk membantu. Koin Treal masih bingung dan sedikit marah. Ketika Paus Biru, Qiao Bai dan Patua Huo melihat wakil presiden mengikuti Presiden Lian dengan putus asa, mereka kira-kira menduga apa yang tengah terjadi. Menebak-nebak adalah satu hal. Pengampunan adalah hal lain. Lelucon yang tepat dan kontrol itu bagus. Bahkan presiden pun terkadang tidak terlalu pintar. Sudahlah. Tidak perlu dibahas lagi. Mereka bukan tipe orang yang membicarakan keburukan orang lain di belakangnya. Wakil presiden memang dapat membantu Presiden Lian mengendalikan keadaan dalam banyak kasus. Tetapi justru karena Presiden Lian mempercayai wakil presiden seharusnya lebih menyadari bahwa beberapa hal dapat dikatakan dan beberapa hal tidak dapat dikatakan. Mengatakan kata-kata yang tidak pantas dalam situasi yang tidak pantas. Lebih mudah bagi orang yang memiliki otak yang baik. Jika itu adalah seseorang seperti Presiden Lian atau Jundu. Nah, Paus Biru mengalihkan pandangannya dari Jundu. Dia jelas tidak bermaksud tidak menyukai Koin Treau. Saya kebetulan sedang membicarakan hal ini. Jadi saya sebutkan lagi. Koin Treau, kalau begitu saya sungguh-sungguh berterima kasih. Mendengarkan kata-kata Blue Whale, wakil presiden mengangguk berulang kali. Kali ini salahku. Aku akan berhati-hati dengan ucapan dan tindakanku di masa depan. Wakil presiden hampir mengacungkan jarinya dan mengucapkan sumpah di depan beberapa orang. Baru pada saat inilah presiden menyadari bahwa apa yang dikatakan wakil presiden sebelumnya tampaknya hanya sekadar lelucon. Dan dia terlalu gugup. Tidak apa-apa.
Presiden Lian melambaikan tangannya dan tidak berniat menyalahkan wakil presiden. Ia juga mengambil inisiatif untuk mengambil alih semua tanggung jawab. Sebenarnya, akan lebih baik jika perisai kota tetap terbuka lebih lama. Lagi pula, tempatnya sudah terbuka dan belum diserang. Jadi kerusakan normalnya tidak terlalu besar. Bagaimana jika benar-benar masih ada kelompok kecil pasukan tempur di luar kota yang belum dimusnahkan? Pokoknya, berhati-hati bukanlah kesalahan besar. Saat ini, pikiran Presiden Lian sedang bekerja cepat. Bicarakan semuanya. Sebaliknya, Jundu diyakinkan olehnya. Apa yang kamu katakan memang masuk akal. Paus biru melirik koin Treau. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Hati-hati lain kali. Yang satu siap melawan. Yang satu lagi siap dikalahkan. Pasangan presiden dan wakil presiden ini cukup harmonis dan tidak membutuhkan komentar lebih lanjut darinya. Sebagai orang luar, Qiao Bai tidak dapat menahan senyum ketika melihatnya. Mereka memang mitra yang baik. Setelah menguji Jundu, Bluewell, Qiao Bai, dan Tuan Huo sebentar, senyum lebar muncul kembali di wajah Presiden Lian. Oke, itu sungguh hebat. Jadi Raja Cacing Kawat benar-benar tersingkir, kan? Presiden Lian menatap keempat orang itu dengan penuh kegembiraan dan kegembiraan. Wakil Presiden, yang juga sedang tidak ada pekerjaan, melirik mereka dengan gugup dan penuh rasa ingin tahu. Raja Cacing Filamen Emas tingkat 9. Memikirkannya saja membuat mereka hampir tidak bisa makan. Saya selalu merasa bahwa suatu malam saat mereka sedang tidur, Raja Ulat Kawat Emas akan secara tidak sengaja menyerang mereka. Sudah terpecahkan, kata Jundu sambil melambaikan tangannya dengan ekspresi murah hati. Namun, situasi di luar kawasan terlarang tidak terlalu baik, dan lingkungan ekologi telah mengalami pukulan yang cukup besar. Masih ada sekelompok kecil ulat kawat emas yang belum sepenuhnya terbasmi, tambah Bluewell. Apa yang terutama perlu mereka basmi adalah cacing kawat emas tingkat tinggi. Misalnya, tingkat 6, 7, 8, dan 9. Yang lain, biarkan saja di sana. Itu adalah bagian dari ekosistem normal. Namun, lingkungan ekologi asli daerah terlarang Rongcheng masih mengalami pukulan yang cukup besar akibat musnahnya Raja Cacing Filamen Emas tingkat 9. Ya, memikirkan hal ini, Presiden juga menunjukkan ekspresi sedih. Menggunakan alat untuk membersihkan dan mendisinfeksi akan menghabiskan banyak uang. Meskipun aliansi akan memberikan subsidi tertentu kepada Rongcheng, itu tidak semuanya, tetapi hanya sebagian kecil. Memikirkan hal ini, Presiden hampir tidak bisa bernapas. Uang, banyak uang, hanya dalam beberapa hari saja. Hal itu lenyap dari hidungnya bagaikan air mengalir. Raja Cacing Filamen Emas tingkat 9 dari Tianxia. Kalau saja dia bukan Beastmaster tingkat 8, Presiden pasti ingin melakukannya sendiri. Qiao Bai menatap ekspresi sedih Presiden Lian, berpikir sejenak, lalu berkata, tubuh Raja Cacing Kawat Emas belum sepenuhnya hancur. Target utama api sejati matahari masih telur serangga. Membakar mayat Raja Serangga hanyalah pekerjaan sampingan. Setelah telur-telur itu hancur total, beberapa tubuh Raja Cacing Filamen Emas masih tersisa. Kumpulkan dan bedahlah. Mungkin kita bisa mendapatkan darahnya kembali. Presiden Lian. Mata Presiden Lian langsung berbinar. Ya, ini sangat mungkin. Pulihkan darah. Pulihkan darah. Mereka di Rongcheng sangat membutuhkan pemulihan. Terima kasih, Profesor Qiao Bai. Presiden Lian menyeringai pada Qiao Bai. Kemudian dia menoleh ke kiri dan kanan, lalu bergerak mendekati Qiao Bai. Qiao Bai. Sebelum Qiao Bai sempat bereaksi, dia mendengar Presiden Lian berbisik, bagaikan pencuri. Profesor Qiao Bai, apakah Anda punya waktu luang lain kali? Apakah kamu ingin tinggal di Rongcheng kami sebentar? Saat dia berbicara, pikiran Presiden Lian sudah mulai membuat rencana. Qiao Bai memiliki reputasi yang hebat. Jika kita memberinya sedikit publisitas, mungkin bisa menarik banyak orang. Qiao Bai, perhitungan ini terlalu keras. Saya pikir begini, kenapa Anda tidak membicarakannya dengan Presiden Huangzu? Senyum di wajah Presiden Lian langsung menghilang. Ngobrol dengan Huangzu. Oh, hampir seperti tidak ada yang perlu dibicarakan.
Satu-satunya bagian yang dapat mereka bicarakan adalah mendengarkan Huang Zhou memamerkan Qiao Bai dengan berbagai cara. Ketika Presiden Lian memikirkan hal ini, matanya memerah karena cemburu. Penuh kebencian, mengapa ronceng mereka tidak bisa menghasilkan seorang jenius seperti Profesor Qiao Bai? Tidak, kamu tidak harus seperti Profesor Qiao Bai. Selama kamu semuda Profesor Qiao Bai dan memiliki setengah kemampuan Profesor Qiao Bai, dia akan puas. Apakah permintaan ini terlalu berlebihan? Wakil Presiden, yang sangat memahami psikologi Presiden, melirik Presiden Lian yang marah di sebelahnya dan menambahkan dalam hatinya, ini sangat sulit. Apakah Anda benar-benar berpikir mudah untuk menjadi sehebat Qiao Bai? Wakil Presiden menepuk punggung Presiden Lian dan berkata, baiklah, semuanya baru saja kembali dari luar kota dan pasti lelah sekarang. Ayo kita istirahat. Baru saat itulah Presiden Lian bereaksi. Oh, ya. Lihatlah betapa lambannya aku. Aku tidak langsung ingat kejadian ini. Presiden Lian menepuk kepalanya dengan punggung tangannya, menimbulkan suara tamparan keras. Istirahatlah semuanya. Pergilah dan istirahatlah dengan cepat. Kami di Rongcheng pasti akan menangani prosedur selanjutnya, kata Presiden Lian dengan yakin. 3 orang lainnya kecuali Jundu melirik wakil presiden di sebelah Presiden Lian, lalu mengangguk dan merasa lega. Ini menunjukkan, citra Presiden Lian yang tidak dapat diandalkan sampai batas tertentu tidak saja telah merasuk ke dalam hati rakyat, tetapi paling tidak telah merasuk ke dalam hati beberapa orang di antara mereka. Sebenarnya, kita tidak bisa menyalahkan mereka, kan? Beberapa orang turun dari hewan peliharaan mereka. Jundu dan Blue Whale mengambil kembali hewan peliharaan mereka masing-masing. Tuan Huo juga mengambil kembali Raja Naga Yargen. Sebaliknya, Qiao Bai lah yang membawa Xiao Wu bersamanya. Burung gagak kecil itu berputar-putar di atas kepala Qiao Bai dan mengitari tubuhnya. Tampak sangat lincah dan tidak ingin kembali. Orang lain hanya tersenyum saat melihatnya dan tidak mengatakan apa-apa. Wajar jika setiap hewan peliharaan memiliki kepribadian yang berbeda. Tidak banyak yang perlu dikatakan. Bertoleransilah satu sama lain. Kali ini kau yang menulis laporannya. Sambil berjalan kembali, Jundu menatap paus biru di sampingnya dan berkata tanpa ragu. Aku pasti akan menulis bagian tentang diriku dengan baik. Sedangkan bagianmu, paus biru melirik Koin Treau dan tidak berkata apa-apa lagi. Koin Treau segera mengerti apa yang dimaksud paus biru. Koin Treau, penuh kebencian. Koin Treau adalah orang yang sangat menghargai reputasi. Bukan berarti reputasi adalah yang terpenting. Tetapi jika citra heroiknya tidak sepenuhnya tergambar dalam laporan akhir. Koin Treau begitu kuat sehingga akan membangunkan Anda di tengah malam. Aku tidak dapat menelan ini. Aku akan menulisnya sendiri. Jundu mendengus marah. Lalu menyenggol bahu paus biru dengan bahunya. Lalu berjalan pergi tanpa menoleh ke belakang. Qiao Bai dan Tuan Huo mengabaikan pemandangan ini. Terutama Qiao Bai. Dia mengatakan dia lelah mengatakan beberapa hal. Kedua orang ini sungguh cocok untuk tampil bersama. Baik itu keseluruhan pertunjukannya, atau dia bisa mengubah kariernya ke crosstalk, yang pasti memiliki pasar yang besar. Meskipun mereka sekarang cukup pandai menjadi penjinak binatang, rombongan tersebut beristirahat dengan tenang di longe yang khusus disiapkan oleh Presiden Lian. Saat keluar, Qiao Bai mendapati Rongcheng tampak banyak berubah dari sebelumnya. Itu tidak bisa dikatakan sebagai perubahan. Sebaliknya, Rongcheng kembali ke ritme normalnya. Warga dapat keluar seperti biasa. Rongcheng telah mengembalikan penampilan aslinya dari kota yang kosong dan tak bernyawa. Melihat kios-kios dan orang-orang yang lewat, Qiao Bai tanpa sadar melengkungkan sudut mulutnya. Pemandangan ini sungguh indah, kan? Saat itu, paus biru menghampiri Qiao Bai dan berkata sambil tersenyum. Sebagai seorang Beastmaster, saya bisa melindungi negara dan memenuhi tanggung jawab saya sebagai seorang Beastmaster. Melihat kembang api manusia yang begitu indah membuat saya merasa itu sepadan. Qiao Bai berpikir sejenak dan berkata, aku tidak punya keinginan atau ide sebesar itu. Tetaplah aman dan sehat. Paus biru tersenyum dan berkata, benar, asalkan semuanya aman dan sehat. Jadi, Profesor Qiao Bai, apakah Anda punya waktu selanjutnya? Wow,
Apakah itu berarti kau sudah berhadapan dengan Raja Cacing Benang Emas tingkat 9? Ketika Ibu Hui akhirnya menyelesaikan tugas yang ada dan hendak membaca pemberitahuan darurat yang dikirim oleh aliansi, dia menerima berita ini. Dia menelepon Koin Treau. Meskipun Jundu mengumpat dan mengatakan bahwa Nona Hui memperlakukannya sebagai stasiun penyalur informasi. Faktanya, saya masih memberitahu Ibu Hui gambaran umum tentang apa yang terjadi di Rongcheng. Lan Fengling, yang saat itu sedang mengerjakan komisi bersama Ibu Hui, menyaksikan dari samping dan mengacungkan jempol kepada Ibu Hui. Tajam, sungguh menakjubkan. Dia tidak bisa mempelajari trik ini. Penuh kebencian, dia juga ingin menjadi sama kuatnya dengan dia, lalu berbalik dan menipu kakaknya. Nona Hui menatap ekspresi marah Lan Fengling dan tersenyum lembut. Kemudian dia melanjutkan ucapannya kepada Jundu di ujung telepon yang lain. Terima kasih atas informasinya. Sangat berguna. Ngomong-ngomong, aku tidak menyangka hewan peliharaan Profesor Kiao Bai begitu kuat. Setelah mendengarkan penjelasan Jundu tentang api matahari sejati, tatapan Nona Hui menjadi semakin serius. Dia tahu, Jundu bukanlah tipe orang yang suka bercanda tentang topik terkait pertarungan hewan peliharaan. Asal dia yang mengatakannya, itu pasti benar. Artinya, hewan peliharaan Kiao Bai memang memiliki potensi yang mengerikan. Bab 272. Aku tidak mengerti kau punya saudara laki-laki dan perempuan. Menyalin tidak disarankan, tetapi mengira orang ini adalah Kiao Bai. Nona Hui tampaknya tidak begitu tidak dapat diterima. Sungguh jenius. Dia tahu satu hal, dan dia tahu segalanya. Nona Hui mendecakkan bibirnya pelan. Nadanya dipenuhi kebencian dan ketidakberdayaan. Apakah kita, ombak tua, akan terdampar di pantai seperti ini? Oh, aku tidak akan dipukuli sampai mati semudah itu. Kalau ada yang harus mati, seharusnya kau. Dibandingkan dengan Nona Hui yang mendesah dan tampak murung. Suara Koin Treau di ujung telepon begitu bersemangat. Apa yang dikatakannya membuat urat dahi Nona Hui berdenyut. Orang ini, tidak bisakah kamu mengatakan sesuatu yang baik? Kemarahan itu hanya sesaat. Dalam sekejap mata, Nona Hui segera tenang kembali. Jangan marah. Tidak ada alasan untuk marah pada pria sejati yang keras kepala dan hanya ingin berkelahi. Pada akhirnya, ketika Anda benar-benar marah, satu-satunya orang yang marah adalah diri Anda sendiri. Tidak layak. Cukup. Bu Hui kehilangan semangatnya dan hanya berkata, terima kasih sudah berbagi. Sampai jumpa lagi. Setelah mengatakan ini, Nona Hui mengabaikan teriakan Jundu yang kesal di ujung telepon. Hei, hei, hei. Apa kau akan membuangku setelah kau menghabiskanku? Ayo bertarung. Ayah, teleponnya ditutup. Dunia ini murni. Aku menyetel ponselku ke mode senyap. Rangkaian operasinya begitu lancar dan mudah. Lan Fengling, yang berdiri di sana, tidak dapat menahan diri untuk membuka mulutnya sedikit lebih lebar. Meskipun aku sudah lama mendengarnya, ketika aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri, aku masih merasa. Lan Fengling menatap Nona Hui dan ragu untuk berbicara. Nona Hui tersenyum pada Lan Fengling dan berkata, setelah menghabiskan waktu bersama orang ini, kamu akan menyadari bahwa ini adalah cara terbaik untuk menghadapinya. Hehe, Lan Fengling bersenandung pelan 2 kali saat mendengarnya. Jadi, Nona Hui, apakah Anda akan pergi ke Rongcheng selanjutnya? Lan Fengling menatap Mes Hui dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Dan Profesor Kiao Bai itu. Lan Fengling juga mendengar sekilas apa yang dikatakan Jundu di telepon tadi. Matanya berkedip-kedip, dipenuhi rasa ingin tahu terhadap Kiao Bai. Orang macam apa dia? Lan Fengling memiringkan kepalanya dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Aku pernah mendengar tentangnya sebelumnya. Hubungan antara Lan Fengling dan Ratu Film Luo Ningling tidak bisa dikatakan sangat baik. Tetapi karena keduanya adalah Beastmaster tingkat ke-7, mereka masih memiliki komunikasi dan interaksi secara teratur. Memikirkan hal ini, ekspresi Lan Fengling tiba-tiba menjadi aneh. Nona Hui, Anda tidak tahu bahwa terakhir kali saya bertemu Luo Ningling, saya terkejut dengan hewan peliharaannya. Hanya 2 hewan peliharaan itu. Ada masalah. Bukan hanya Luo Ningling sendiri yang mengetahui hal ini. Para Beastmaster tingkat ke-7 lainnya juga mengetahui hal yang sama.
Bahkan lebih jelas lagi bahwa kekuatan Luo Ningling telah terhambat sampai batas tertentu. Tapi, kenapa tiba-tiba menjadi lebih baik? Luo Ningling tidak mengatakan apapun saat itu. Lan Fengling menemukan beberapa informasi. Memikirkan nama Qiao Bai yang didengarnya kali ini, Lan Fengling tak dapat menahan diri untuk menyentuh dagunya. Saya juga mulai penasaran dengan Profesor Qiao Bai. Mendengar ini, Ibu Hui melirik lonceng angin kecil berwarna biru. Sebagai wanita dewasa berusia 20-an, Lan Fengling tidak mewarisi kaki panjang keluarganya, dan menjadi satu-satunya orang pendek di antara sekelompok orang yang tingginya 1,7, 1,8, atau 1,9 meter. 159 cm terakhir yang tidak akan pernah bisa Anda lewati seumur hidup Anda. Buat lonceng biru terlihat kecil. Sekalipun Lan Fengling sengaja berpakaian dengan cara yang dewasa dan cakap, atau mengenakan sepatu hak tinggi yang dapat membunuh orang, beberapa fakta tidak dapat diubah. Pada akhirnya, Lan Fengling tidak punya pilihan selain melepaskan pakaian dewasa yang selalu diimpikannya. Itu sungguh tidak pantas. Kelihatannya seperti anak kecil yang memakai pakaian orang dewasa. Sungguh menyedihkan bagi Lan Fengling jika disangka sebagai siswa SMP, siswa SMA, atau mahasiswa saat dia pergi keluar. Namun, hal itu berbanding terbalik dengan tinggi badan. Lan Fengling mengontrak naga api dengan bentuk tubuh yang sangat berlebihan. Aku tidak begitu akrab dengan Profesor Qiao Bai, dan aku tidak mengenalnya dengan baik. Ibu Hui berpikir sejenak dan berkata, tapi aku harus mengakui bahwa dia memang sangat kuat, setidaknya dalam hal penelitian hewan peliharaan. Tapi aku tidak menyangka, ternyata Profesor Qiao Bai juga cukup pandai dalam beternak dan bertarung hewan peliharaan. Sebenarnya, kamu bisa bertanya pada kakakmu, saran Bu Hui dengan tulus. Lan Fengling mendengus lagi ketika mendengar ini. Aku tidak ingin menemukan pria yang suka menindas adiknya dimanapun. Saat Lan Fengling berbicara, pipinya menggembung. Ibu Hui melihat dua benjolan kecil yang gemuk itu dan ingin sekali menusuknya dengan tangannya. Untungnya, Ibu Hui berhasil menahan diri. Penuh kebencian, maksudmu tinggi badanku pas. Rasanya nyaman banget buat pegang tanganku. Ya, menyebalkan sekali. Dia memamerkan lengan dan kakinya yang jenjang di depanku setiap hari. Cepat atau lambat aku akan memotong tinggi badannya yang berlebih. Dia mengambil tinggi badan yang seharusnya menjadi milikku. Nyonya Hui menatap wajah Lan Fengling yang berangsur-angsur menjadi ganas, dan tetap diam, bertekad untuk tidak memprovokasi wanita yang sedang marah. Kebaikan, benar sekali, itu masuk akal. Bertepuk tangan, sulit sekali bagi kalian yang punya saudara laki-laki dan perempuan untuk akur. Sudahlah, sebagai anak tunggal, Bu Hui merasa dia benar-benar tidak mengerti cara bergaul yang aneh ini. Dengan nilai emosional yang cukup yang diberikan oleh Mes Hui, Lan Fengling dengan cepat menjadi tenang kembali. Lupakan saja. Jangan bahas dia. Lan Fengling melambaikan tangannya dan memutuskan untuk melewatkan topik tentang kakaknya. Dia tampak sedikit ragu dan berkata, aku berpikir untuk bertanya kepada Profesor Qiao Bai apakah mungkin untuk membesarkan naga apiku sedikit lebih besar. Saat berbicara, Lan Fengling menatap Mes Hui dengan penuh harap. Nona Hui, apakah menurut Anda Profesor Qiao Bai akan menganggap permintaan saya terlalu berlebihan? Nona Hui, Ibu Hui terdiam. Petik 2 titik. Kamu boleh mencoba. Tapi kalau memang tidak berhasil, jangan dipaksakan. Lan Fengling mengacungkan jempol dan tersenyum percaya diri. Oke, misi pengawalan sudah selesai. Jadi aku akan pergi ke Rongcheng dulu. Tidak, Nona Hui butuh bantuan. Apakah Anda punya informasi kontak pribadi Profesor Qiao Bai? Saya ingin menjadwalkan pertemuan dengan Profesor Qiao Bai di waktu yang tepat. Ibu Hui mendesah. Oke, bagaimanapun, mereka memiliki misi yang sama dan berhubungan baik. Ibu Hui terkadang merasa bahwa ia membesarkan seorang putri manja yang tidak terkendali. Lupakan, di usianya saat ini, dia belum sanggup melahirkan anak sebesar itu. Acu, Paus biru bersin tanpa alasan, menggosok hidungnya, dan tersenyum malu pada Qiao Bai. Maaf, Profesor Qiao Bai. Tiba-tiba saya merasa sedikit tidak enak badan. Jadi kamu punya waktu sekarang. Qiao Bai,
Apakah ada sesuatu yang Anda perlukan bantuan saya? Qiao Bai sakit kepala. Bukannya dia merasa dirinya tidak cukup kuat. Namun, Paus Biru adalah seorang ahli binatang tingkat 8 dan berpengalaman dalam mengembangbiakan hewan peliharaan tingkat 9. Bagaimanapun Qiao Bai memikirkannya, ia merasa pihak lain tidak membutuhkan bantuannya. Mungkinkah? Qiao Bai berpikir sejenak. Saya pikir alasan yang paling mungkin adalah Raja Naga. Setelah berpikir sejenak, Qiao Bai berkata, jika kau ingin memberitahuku cara membuat naga api berevolusi menjadi Raja Naga Api, maka aku tidak bisa berbuat apa-apa. Aku benar-benar tidak bisa membantumu. Rentang dari naga api hingga Raja Naga Api, keterampilan bawaan Qiao Bai dapat melakukannya. Tetapi tidak ada cara untuk mendobrak batasan alamiah. Mendengar ini, Paus Biru tersenyum. Tipis, saya tahu. Profesor Qiao Bai. Meskipun aku sangat berharap Kaisar Api dapat berevolusi menjadi Raja Naga Api, tapi sejak aku membuat kontrak dengan Kaisar Api, aku tahu bahwa itu mustahil. Raja Naga Api masih di sini. Tidak perlu melahirkan raja baru untuk saat ini. Itulah yang kurasakan saat aku tertular naga api. Hanya, Paus Biru mendesah lagi. Manusia memang selalu rakus. Bukan. Dulu aku pikir aku akan puas dengan ini. Tapi kenyataannya, aku masih merasa sedikit enggan. Qiao Bai mengangguk. Saya bisa mengerti. Hal yang sama. Jangan menyesali pilihan yang Anda buat. Penerimaan adalah satu-satunya pilihan. Tapi setelah melihat hewan peliharaan yang Anda, Profesor Qiao Bai, pelihara, saya punya ide-ide baru. Paus Biru lalu mengganti topik. Qiao Bai, kebaikan. Bisakah hewan peliharaannya juga mencerahkan Paus Biru? Qiao Bai tampaknya tiba-tiba bereaksi dan menatap Paus Biru. Paus Biru mengangguk ke arah Qiao Bai. Itu benar, itulah yang saya maksud. Profesor Qiao Bai, hewan peliharaanmu, Little Crow, memiliki kemampuan bawaan yang sangat kuat. Api matahari sejati. Sangat mengesankan. Blue Whale menggunakan beberapa kata sifat secara berurutan. Tampaknya dia memperkuat optimismenya terhadap Xiao Wu. Xiao Wu, kepala terangkat tinggi. JPG. Ia mengerti bahwa Paus Biru sedang memujinya. Kepala Xiao Wu hampir mencuat ke langit. Bulu ekornya menyebar merata. Qiao Bai yang melihat pemandangan ini. Nadanya sangat tulus. Wu kecil di sebelahnya hampir kewalahan oleh gelombang bualan ini. Namun Qiao Bai tidak. Pikiran Qiao Bai tetap tenang. Kurasa aku mengerti maksudmu, Tuan Paus Biru. Begini, Qiao Bai mengerutkan kening, memegang dahinya dengan satu tangan, dan menunjukkan ekspresi malu di wajahnya. Ini benar-benar bukan sesuatu yang bisa saya ajarkan kepada Anda. Qiao Bai menatap Paus Biru tanpa daya, meskipun ini mungkin terdengar agak tidak menyenangkan. Bagaimana aku mengatakannya? Alasan mengapa Xiao Wu mampu membangkitkan api sekuat itu adalah karena Xiao Wu membangkitkan garis keturunannya. Dan garis keturunan Xiao Wu dan Yanlong. Qiao Bai merentangkan tangannya sambil berbicara. Tidak sama, setiap orang sungguh berbeda. Sekalipun mereka bisa terbang dan menyemburkan api, bukan berarti kemampuan mereka cocok sampai batas tertentu. Ini semua adalah ide yang sangat subjektif. Mendengar ini, Paus Biru sedikit mengernyit. Bukannya dia tidak percaya apa yang dikatakan Qiao Bai. Tapi, garis keturunan macam apa yang lebih kuat dari naga api dalam hal atribut api? Qiao Bai, ini adalah pertanyaan bagus yang tepat sasaran. Gagak emas berkaki 3, binatang mitos kuno. Bukankah itu berbeda? Qiao Bai tahu itu dalam hatinya. Tetapi dia tentu tidak bisa mengatakannya. Tuan Paus Biru, kalau Anda bertanya begitu, saya tidak tahu. Jika saya bisa tahu garis keturunan apa yang dibangkitkan Xiao Wu, saya bisa melacak asal-usulnya dan meneliti arah kultivasi Xiao Wu. Sayang sekali, Qiao Bai menggelengkan kepalanya. Ekspresinya tampak begitu serius, seolah-olah dia benar-benar terganggu dengan masalah ini. Paus Biru itu tertegun sejenak, lalu Paus Biru bereaksi, ya, bukan hanya sang Beastmaster, tetapi bahkan sebagian besar profesor hewan peliharaan tidak dapat memastikan garis keturunan spesifik yang dirasakan hewan peliharaan itu. Jika kita harus melacak sumbernya, satu-satunya saluran ada di tingkat tertinggi aliansi. Termasuk Paus Biru.
Belum ada seorang pun yang mampu mengakses sepenuhnya bagian informasi relevan ini. Memikirkan hal ini, Paus Biru merasa sedikit putus asa. Dia masih tidak mau menyerah. Bertahun-tahun lamanya, metode untuk membuat naga api lebih kuat lagi ada di depan Blue Well, dan sulit untuk tidak tergoda. Profesor Qiao Bai, bisakah Anda membantu saya? Mencobanya, Paus Biru menatap Qiao Bai dengan tulus. Coba saja, tidak apa-apa kalau kamu tidak berhasil. Qiao Bai sakit kepala. Dia bisa melihat bahwa Paus Biru benar-benar ingin membuat naga api. Oh tidak, naga api tingkat 9, lebih kuat. Sebenarnya, kalau kau hanya ingin membuat naga api lebih kuat, kau tidak perlu melawan api sejati matahari seperti Xiao Wu. Ini memang agak sulit, kata Qiao Bai tulus. Anda cukup meningkatkan kemurnian api atau memperkuat kekuatannya. Mungkin lebih mudah untuk menerapkannya dengan cara ini. Mendengar ini, Paus Biru terdiam sejenak, menampakkan ekspresi pencerahan yang tiba-tiba. Ia mengulurkan tangan dan memencet pangkal hidungnya. Aku terlalu gigih dan pikiranku salah. Memang, ini jelas pilihan yang lebih tepat. Menyalin kemampuan pihak lain. Bukankah ini hanya jalan memutar? Masih jalan memutar yang besar. Memikirkan hal ini, Paus Biru menatap Qiao Bai dengan penuh rasa terima kasih. Bagus, untungnya. Profesor Qiao Bai mengingatkannya tepat waktu, yang mencegahnya terjebak di jalan buntu dan membenturkan kepalanya ke dinding. Paus Biru menghembuskan napas panjang dari dadanya. Saya terlalu gigih, Paus Biru berkata dengan serius. Kalau begitu, bolehkah aku meminta Profesor Qiao Bai untuk membantu naga apiku meningkatkan kekuatan apinya? Paus Biru mengubah perintahnya dan menatap Qiao Bai dengan tatapan ingin tahu lagi. Qiao Bai menatap Paus Biru dengan bingung. Kalau itu permintaanmu, kau tak perlu datang kepadaku, kan? Meningkatkan kekuatan api naga api. Banyak peneliti tingkat pertama yang pasti sangat tertarik dengan persyaratan ini, bukan? Dengan identitas Blue Well, mustahil baginya untuk tidak menemukan peneliti tingkat pertama yang bersedia membantu. Bukankah ini kedengarannya lebih dapat diandalkan daripada dia? Melihat ekspresi bingung Qiao Bai, Paus Biru tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Tidak, itu berbeda. Profesor Qiao Bai, kemampuan Anda telah lama melampaui kebanyakan peneliti tingkat pertama. Ketika mengatakan ini, Blue Well menggunakan nada yang sangat positif. Qiao Bai terdiam. Pujian sampai mati. Ini pasti sanjungan, kan? Namun nada dan ekspresi Blue Well tampak begitu tulus, seolah-olah ia mengucapkannya dari lubuk hatinya.